Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas menulis ilmiah, selamat pagi atau selamat malam ya bagi yang kelas malam. Hari ini saya akan memberikan materi melalui video, melalui apa? Video pembelajaran di pertemuan ketiga ini, yaitu tentang bagaimana kita menyusun topik dalam menulis ilmiah gitu. Nah, sebagaimana tugas akhir dari mata kuliah ini yaitu menulis artikel ilmiah. Jadi di sini di pertemuan ketiga kita mulai menyusun dulu topik apa yang akan teman-teman buat dalam satu kelompok gitu. Jadi kan sudah punya kelompok, nanti silahkan menentukan topik dulu saja. Jadi topiknya dipikirkan apa, nanti topik itulah yang kemudian akan dilanjutkan menjadi tulisan ilmiah yang akan dikumpulkan di akhir semester. Nah, program studi teman-teman adalah desain komunikasi visual, di mana desain komunikasi visual itu ada tugas akhirnya yang berbentuk perancangan dan ada yang berbentuk pengkajian. Seperti itu. Ini adalah untuk TA-nya, tugas akhir. Nah, pada dua tugas akhir ini, pada dua jenis tugas akhir ini, yang perancangan berarti membuat media. Kalau yang pengkajian berarti menganalisis karya. Bedanya jelas, kalau yang perancangan itu membuat media, bisa itu infografis, animasi, buku foto, buku informasi, ilustrasi, komik, dan sebagainya. Jadi kamunya yang menyusun dan menentukan objeknya apa. Beda dengan metodenya pengkajian atau tipenya pengkajian. Nah, kalau pengkajian dia lebih ke menganalisis saja. Jadi karyanya sudah ada, mungkin filmnya udah ada, karya seninya sudah ada. Nah, tugas si mahasiswa adalah membuat pengkajian. Dari pengkajian ini, teman-teman biasanya bisa turun, bukan dari pengkajian saja, tapi dari dua-duanya, dari perancangan ataupun pengkajian, bisa diturunkan menjadi artikel ilmiah. Jadi baik perancangan ataupun pengkajian, dua-duanya sebetulnya bisa menjadi dibuat menjadi artikel ilmiah. Tapi di DKV khusus yang perancangan itu memang di tugas akhirnya tidak diminta membuat artikel ilmiah. Kecuali yang pengkajian. Kalau yang pengkajian memang harus membuat semacam artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dia lebih padat isinya. Dia punya topik, dia punya pendahuluan, dia punya metode, punya masalah, dan punya pembahasan. Kesimpulan tentunya terakhir adalah ada daftar pustaka gitu. Nah, artikel ilmiah itu teman-teman di sini bisa berbentuk dua jenis. Yang pertama artikel hasil penelitian dan yang kedua adalah artikel hasil pemikiran. Nah, kalau teman-teman menurunkan artikelnya dari perancangan atau pengkajian dari dua hal ini, maka artikel yang dibuat berarti artikel hasil penelitian. Sedangkan kalau dibuatnya dari hasil pemikiran saja, mengembangkan teori, menjelaskan konsep teori tertentu, menjelaskan metode analisis tertentu, tanpa ada penelitian-penelitian dulu, tanpa merancang media dulu, tanpa analisis karya, maka artikelnya adalah artikel hasil pemikiran atau teori. Nah, di tugas mata kuliah ini, teman-teman nanti akan diarahkan untuk menyusun artikel hasil pemikiran saja.
atau artikel teori gitu, sederhananya gitu ya. Sehingga silahkan susun judul artikel ilmiah teoretis. Jadi tugas teman-teman berikutnya adalah silakan menyusun judul artikel ilmiah yang sifatnya teoretis atau hasil pemikiran. Bagaimana bedanya? Misalnya, kalau artikel hasil penelitian, misalnya judulnya seperti ini, kajian semiotik pada poster film apa tuh yang baru tuh, itu The Nun misalnya. Nah, judul artikel ilmiah ini adalah judul artikel hasil penelitian. Kenapa? Karena ada kajian tertentu terhadap subjek atau objek tertentu gitu. Jadi ada objek yang dikajinya, yaitu karya orang lain, dan di situ ada juga apa yang akan dilakukan dengan poster tersebut gitu. Atau judul lain misalnya perancangan poster film layanan masyarakat bertema anti korupsi misalnya. Nah, yang atas atau yang bawah, kalau yang atas itu mengkaji karya orang, yang bawah itu adalah merancang sendiri posternya. Dua-duanya adalah artikel hasil penelitian. Jadi kita melakukan riset dulu. Kita mengembangkan produk dulu gitu. Nah, tugas kalian di mata kuliah ini bukan artikel hasil penelitian karena memang perlu penelitian dulu. Yang teman-teman lakukan di tugas ini adalah membuat artikel hasil pemikiran. Misalnya apa contohnya? Pendekatan semiotika dalam menganalisis karya seni. Di sini tidak ada tidak ada karya seni yang dikaji gitu. Tidak ada karya seni yang diciptakan. Di sini teman-teman hanya menjelaskan seperti apa sih cara menganalisis seni menggunakan pendekatan semiotika gitu. Apa aja yang dianalisis, komponen apa saja, teori siapa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis karya seni gitu. Tugasnya di sini bukan menganalisis karya seni, tapi hanya menjelaskan metode-metode yang mungkin digunakan untuk menganalisis karya seni. Ini yang disebut dengan artikel hasil pemikiran. Jadi cuma kajian literatur saja gitu. Misalnya contoh lain, merancang animasi menggunakan aplikasi Filmora misalnya. Nah, di sini kita tidak membuat animasi, tetapi hanya menjelaskan bagaimana menyusun aplikasi atau bagaimana merancang aplikasi menggunakan aplikasi ini. Artinya kalian hanya menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi gitu. Itu kan hasil-hasil pemikiran saja gitu. Hasil pemikiran, oh gini loh harusnya ketika mau bikin animasi tuh fitur-fitur ini, tools-tools ini yang digunakan gitu. Sehingga hasil pemikirannya bisa berguna untuk orang-orang yang ingin membuat aplikasi gitu. Nah, kalau mau lihat contoh-contoh artikel-artikel hasil pemikiran, teman-teman tinggal ketik saja misalnya konsep infografis dalam desain. Kita cari di Google Scholar, situsnya Google Scholar ya. Di sini ada konsep dan penggunaan warna dalam infografis. Ini kan hanya teoretis saja. Tidak ada penelitian di dalam karya ini gitu. Jadi mengembangkan teori saja. Betul-betul mengumpulkan teori sebanyak-banyaknya, menganalisis teksnya, dan menuangkan nih jadi gimana konsep warna dalam infografis gitu. Atau misalnya konsep animasi gitu dalam desain. Nah, konsep
konsep art dalam desain animasi ini kan hanya konsep pemikiran, tidak ada penelitian di dalamnya. Nah, silahkan teman-teman memikirkan kira-kira judul apa yang bisa dikembangkan yang kaitannya ada dengan desain, khususnya kalau ada kaitannya dengan tugas akhir teman-teman gitu. Misalnya yang tugas akhirnya bikin buku foto, ya jelaskan tentang buku foto, apa saja aplikasi yang bisa digunakan gitu, bagaimana pendekatan yang bisa digunakan dalam menyusun buku foto gitu, perangkat apa saja yang dibutuhkan, itu kalau buku foto. Kalau mau bikin infografis ya silahkan kalian jelaskan sedetail-detailnya apa itu infografis, aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat konten-konten infografis, berapa menit biasanya durasinya, bagaimana kualitas videonya dan lain sebagainya. Dan tidak ada infografis yang dibuat gitu di dalam artikel hasil pemikiran ini. Ketika teman-teman ingin menulis misalnya tentang eh, konsep animasi gitu. Teman-teman di artikel hasil pemikiran tidak membuat animasi, tapi hanya menjelaskan bagaimana sih menyusun animasi yang baik, aplikasi apa saja yang mungkin bisa digunakan untuk membuat aplikasi, bagaimana teori pewarnaannya, teori kualitas-kualitas animasi, dan lain sebagainya. Itu aja sebetulnya, tidak ada riset yang harus dikembangkan. Nah, jadi silahkan teman-teman membuat rumusan judul dulu. Nah, silahkan tentukan judul. Saya berikan highlight di sini. Silahkan buat atau rumuskan. Silahkan rumuskan ya. Silahkan buat rumusan topik atau judul artikel, tulis di tabel kelompok LMS. Seperti itu. Jadi nanti silahkan berembuk dengan kelompoknya. Nanti setelah kelompoknya berembuk menentukan topik, nanti topik itu silahkan dituliskan di tabel yang ada di LMS. Tabel kelompok kan pekan lalu sudah ada pembagian kelompok, di sebelahnya kan ada kolom tabel. Nah, silahkan tuliskan judul-judul artikel teman-teman yang hasil pemikiran itu di LMS yang sudah ada. Itu udah ada tabelnya, udah ada linknya, tinggal kalian menuliskan saja seperti itu. Nanti judul-judul yang diajukan kepada saya akan saya komentari dulu sebelum lanjut minggu depan kalian menyusun pendahuluan. Nah, minggu ini menyusun topik saja dulu. Setelah topiknya fix, saya setuju dengan topiknya, nanti minggu depan teman-teman mulai bisa menyusun pendahuluan. Tentunya dengan materi tentang pendahuluan yang saya jelaskan dulu gitu. Jadi saya perlu jelaskan dulu apa itu pendahuluan dan bagaimana cara menyusunnya, baru nanti minggu depan membuat pendahuluan. Untuk minggu ini silahkan menyusun topik atau judul artikelnya dulu. Ingat ya, judul artikel pemikiran yang dibuat harus berkaitan dengan desain komunikasi visual. Mau teori warna, ke nirmana, gambar bentuk, teori DKV secara umum, atau animasi, infografis, iklan layanan masyarakat, fotografi, terus poster apapun. Apapun tentang desain yang bisa kalian sumbangkan pemikirannya terhadap teori desain, silahkan dirumuskan dalam bentuk judul. Judulnya, ntar dulu, kita susun. Judul disusun paling minimal 5 kata dan maksimal 15 kata. Seperti itu. Jadi silahkan rumuskan judul, minimal ada 5 kata judulnya dan maksimal 15 kata. Apapun, pokoknya temanya tentang desain dan tentang mengembangkan teori berdasarkan hasil pemikiran teman-teman. Tapi tetap dasarnya ke teorinya dulu. Pengembangan pemikirannya kan di dalam artikelnya gitu. Oke, teman-teman, itu saja pengantar dari saya untuk tugas pekan pertama. Teman-teman silahkan searching-searching di Google Scholar kira-kira judul artikel pemikiran yang enak apa ya. Oh, saya pengen bikin ilustrasi deh. Kita cari dulu kata kunci konsep ilustrasi dalam desain. Enter. Nanti akan diberikan saran judul-judul yang menarik gitu, misalnya peran dan perkembangan lead ilustrasi. Nah, ini kan juga hasil pemikiran. Terus ada kajian konsep, oh ini sudah
apa penelitian ya yang ini, kajian konsep estetik dan makna pada ilustrasi Rangda karya Mones. Nah, ini hasil penelitian beda lagi, bukan hasil pemikiran karena ada objek yang dikaji di sini. Itu. Nah, kalau penciptaan karya menggunakan ilustrasi dengan konsep analogi ini hasil pemikiran karena tidak ada subjek atau objek yang dikaji di sini. Tuh, jadi nanti silahkan teman-teman searching-searching, tulis kata kunci yang tepat di Google Scholar, silahkan mengadaptasi judul-judul dari Google Scholar untuk inspirasi teman-teman, lalu kemudian tuangkan menjadi judul artikel teman-teman dan tuliskan di tabel yang sudah disediakan. Itu saja. Silahkan, selamat berpikir dan selamat berembuk dengan kelompoknya. Saya tunggu judulnya minggu depan harus sudah ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.